Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang saya ambil dari silabus pembelajaran psikologi Islam, yaitu kreativitas dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Putra Renanda dengan NPM 20811056. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi, sangat memberikan perhatian khusus terhadap kaum muda pada zamannya. Saya kira bukan saja pada masa Nabi, kita sekarang pun juga sangat memberi harapan terhadap kaum milenial. Apalagi kaum milenial ini nanti akan menjadi jaya tidak lama lagi karena kita masuk salah satu negara yang sangat diuntungkan dengan populasi kita yang insya Allah akan mencapai puncaknya. Bonus population itu kira-kira 5 atau 6 tahun lagi akan datang. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW terhadap kaum mudanya pada waktu itu. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW memberikan pengajian di masjidnya di Madinah pada waktu itu. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang tegar begitu, membawa sebuah lampu yang sangat terang. Lampu itu yang jelas bukan lampu listrik ya, bukan lampu serongkeng. Tapi lampu apa? Allahu a'lam. Belum pernah ada lampu yang seterang itu. Ditemukan oleh seorang pemuda yang masih relatif umurnya masih sangat muda pada waktu itu. Lalu Rasulullah beranjak dari tempat duduknya, menjemput pemuda yang menghadiahkan lampu untuk masjid Nabi itu. Apa kata Rasulullah? Lihatlah, ini seorang pemuda, usianya memang belum matang dari segi biologis, tapi prestasinya sudah mampu menciptakan lampu seperti ini. Seandainya saya masih punya anak perempuan, saya akan kawinkan engkau dengan. Coba, orang yang paling berharga atau sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya adalah anak. Anaknya Rasulullah seandainya ada anak perempuan akan dikawinkan dengan sang pencipta teknologi baru seperti itu. Jadi Rasulullah itu sangat mengapresiasi seorang pemuda tapi mampu menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam kesempatan lain, ini menarik nih. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mau mengganti panglima angkatan perangnya, nah yang dipilih oleh Nabi ialah Usama bin Zaid, umurnya baru 19 tahun. Bisa kebayang nggak para pemirsa, umur 19 tahun menjadi panglima angkatan perang. Nabi diprotes oleh sahabat-sahabat senior. Ya Rasulullah, kenapa kita memilih orang seperti ini? Itu kan ada Umar, ada sahabat yang lebih senior. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan memandang enteng orang yang masih muda usianya. Boleh jadi usianya masih muda, tapi prestasinya sangat luar biasa. Dan seperti itu yang dilakukan dan dialami oleh Usama bin Zaid. Jadilah dia panglima angkatan perang. Bahkan yang menarik adalah selama Usama bin Zaid memimpin peperangan, tidak pernah pasukan Rasulullah umat Islam itu kalah. Selalu tampil sebagai pemenang. Ini hebat kan? Setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun juga masih mempertahankan Usama bin Zaid. Kenapa? Karena luar biasa. Anak muda ini sangat berprestasi. Kita teringat juga bagaimana sosok figur Nabi Musa yang ditampilkan dalam Al-Quran. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling tepat untuk diangkat menjadi pegawai, karyawan, pemimpin perusahaan, manajer dalam suatu company ialah orang al-qawi al-amin. Apa artinya al-qawi? Orang muda tapi kuat, kokoh, al-amin dan berprestasi. Jadi yang paling muda dan paling berprestasi serta al-amin, terpercaya, itu lebih hebat daripada yang lain. Makanya itu Nabi Musa pada waktu itu diangkat menjadi semacam pegawainya Nabi,
eh, Nabi Yakub pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, para pemirsa? Selama Nabi Musa itu diangkat menjadi pemimpin atau karyawan atau pegawai dari orang tadi, maka sepanjang itu Nabi Musa itu menunjukkan prestasinya. Jadi 3 kasus yang saya tunjukkan tadi menjadi bukti buat kita bahwa sesungguhnya Islam itu sangat menghargai pemuda yang berprestasi. Nah, kita semuanya sebagai warga bangsa Indonesia ini, kita sebentar lagi akan panen apa yang disebut dengan bonus population ini. Ya. Indonesia nanti pada satu saat yang akan datang tidak lama lagi akan dihuni oleh orang-orang yang produktif. Ya, antara 40 dan 25 tahun. Sementara negara-negara barat yang lain akan dipadati oleh orang-orang jumbo. Nah, para kaum milenial, mari kita membekali diri kita dengan keterampilan-keterampilan, kecerdasan-kecerdasan. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, tidak ada artinya keterampilan hebat apapun. Tidak ada lagi artinya kecerdasan apapun, tapi kalau keimanan kita itu kurang. Ayat yang disampaikan tadi, yang paling bagus diangkat untuk menjadi karyawan, pegawai, al-qawiyul amin, yang mudah dan kokoh, tapi terpercaya. Jadi, para kaum milenial, faktor yang terakhir ini nggak boleh dipandang enteng. Jadi keimanan, ya, kecerdasan spiritual ini sangat penting. Jangan sampai hanya kita ikra melulu, tapi nggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Ikra tanpa bismillahirrahmanirrahim itu nanti akan melahirkan monster. Jadi jangan ilmu dan untuk ilmu, tapi harus ada kesadaran religius juga. Bismillahirrahmanirrahim, ingat nama Allah. Jangan hanya membina karir hablum minan nas, tapi hablum minallahnya nggak jalan, itu juga nggak akan menjadi sukses sebagai khalifah. Inilah harapan kita semuanya. Semoga bulan suci Ramadan kali ini insya Allah akan mengorbitkan kaum muda yang ada sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai kreativitas dari perspektif Islam. Nah, kesimpulan, kreativitas adalah potensi yang pada dasarnya dimiliki setiap orang dalam derajat dan tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kreativitas dalam Islam tidak sama dengan kreativitas dalam musik, seni, maupun semacamnya, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dikatakan bahwa ada 2 hal dalam Islam yang termasuk dalam kreativitas, yaitu bid'ah, atau bisa disebut dengan bid'ah hasanah, dan ijtihad. Nah, agama Islam sangat mendukung dan mendorong pengembangan kreativitas umatnya. Nah, yang pertama, konsep mengenai bid'ah. Tentu yang dimaksud di sini adalah bid'ah hasanah. Nah, konsep bid'ah di sini bukanlah menciptakan suatu yang baru dan bertentangan dengan ajaran sunnah, melainkan sebuah konsep bid'ah yang dipandang sebagai sebuah inovasi atau biasanya disebut dengan finding something new. Nah, semakin majunya teknologi, misalnya inovasi muncul seperti menciptakan komputer, mobil yang bisa terbang, atau sepeda yang bisa dikayuh di dalam air. Nah, kemudian proses kreatif dalam Islam yang kedua yaitu ijtihad. Nah, di dalam bid'ah terdapat suatu inovasi baru yang dapat diambil dalam suatu keputusan. Nah, pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ini menjadi bagian dari konsep ijtihad. Nah, konsep ini dijelaskan sebagai konsep jihad yang etis melalui
pengembangan keputusan baik individu atau kelompok untuk menciptakan solusi yang tepat. Nah, pada proses ini melibatkan pemikiran analitis dan kritis yang melibatkan disiplin. Nah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan pengetahuan diri atau disebut dengan inteligensi. Nah, hasil dari istijad inilah yang kemudian nanti disebut dengan produk kreativitas itu sendiri. Nah, jadi poin-poin yang harus kita pahami dari kreativitas dalam perspektif Islam yaitu yang pertama, pengertian kreativitas secara umum. Nah, yang kedua, kreativitas dari pandangan Islam. Yang ketiga, yaitu kreativitas sebagai bid'ah hasanah dan ijtihad. Nah, yang keempat, dalil-dalil yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, selanjutnya dinamika psikologis dalam dua gaya belajar. Nah, gaya belajar individu itu berbeda-beda. Ada yang visual dan ada juga yang audio. Keduanya sama-sama menguntungkan. Namun saya sendiri secara pribadi merasa bahwa visual learning lebih baik untuk diri saya. Karena apabila saya hanya mendengarkan saja, saya akan mudah lupa dan informasi tidak simpan dengan baik dalam memori saya. Namun, apabila dengan visual learning, saya lebih bisa belajar dengan melihat, menulis, mencoret-coret, dan melihat apa yang harus saya pelajari. Saya merasa saya menulis kembali apa yang saya lihat itu akan lebih mudah tersimpan dalam memori. Nah, sedangkan jika dengan audio story learning, saya sulit jika harus membayangkan apa yang saya dengarkan tadi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.